Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan edukasi terkait pentingnya meningkatkan kebugaran jasmani dengan cara melakukan aktivitas fisik. Nah, sebelum memulai edukasi kita pada malam hari ini, biarlah kita saling mengenal dulu dan saya akan mulai dengan diri saya sendiri. Nama saya Grace Anastasia Aulia, saya mahasiswa Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter dari Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Dan dalam kesempatan malam hari ini saya akan membagikan topik terkait pentingnya menjaga kebugaran jasmani dengan cara meningkatkan aktivitas fisik terutama bagi kita selaku mahasiswa ataupun pelajar. Nah, sebelum itu saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk memperkenalkan diri dengan cara menyebutkan nama, terus alumni mana atau asal SMA mana, dan universitas atau tempat belajarnya sekarang di mana. Yang pertama dari William Tanuwijaya, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya William Wijaya. Saya SMA dari SMA 11 Palembang dan saat ini saya berkuliah di Universitas Multidata Palembang dengan prodi Informatika. Terima kasih William Tanuwijaya. Selanjutnya kepada Dinda, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Dinda Nurpurnasari Haslindra dan saya ini alumni SMA Saverio 1 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan saya di Universitas Sriwijaya dengan jurusan Ilmu Hukum. Terima kasih Dinda. Selanjutnya Valencia, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Valencia Iniasa Iverson. Saya alumni dari SMA 1 Palembang dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, lebih tepatnya Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Terima kasih. Terima kasih Valencia. Selanjutnya untuk Fidel, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fidel Kaisar. Saya alumni SMA 1 Palembang dan sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Multidata Palembang, jurusan akuntansi. Terima kasih Fidel. Selanjutnya kepada Matthew, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Matthew Syedi Wijaya. Saya berasal dari alumni SMA 1 Palembang dan sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung di Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Terima kasih Matthew. Selanjutnya kepada Lukas, dipersilahkan. Halo, perkenalkan saya Lukas Amadeus. Saya asal SMA di SMA Pangudi Luhur Pandit dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga jurusan Vokasi. Terima kasih Lukas. Selanjutnya kepada Mbak Cindy, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Cindy Metodolianta. Saat ini saya berkuliah di Institut Teknologi Sumatera di Prodi Arsitektur. Aku alumni di SMA Negeri 5 Bekasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Selanjutnya yang terakhir kepada Albert Marcel, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Albert Marcel, saya dari SMP Saverio 1 dan sekarang saya masih SMA Saverio 1, tepatnya kelas 10. Terima kasih kepada Albert Marcel. Terima kasih atas teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya dan berkesempatan untuk mengikuti edukasi pada malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk kepada edukasinya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan edukasi terkait improve body fitness by doing physical activity atau meningkatkan kebugaran jasmani dengan melakukan aktivitas fisik. Outline atau secara garis besar pada malam hari ini yang akan saya sampaikan adalah yang pertama yaitu pengantar, selanjutnya kebugaran tubuh,
kemudian pentingnya melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua terkait aplikasi Pacer Health. Selanjutnya kesimpulan, dan saya akan tutup dengan daftar pustaka, yaitu pemaparan berbagai jurnal yang saya gunakan dalam menyusun edukasi pada malam hari ini. Yang pertama, pengantar. Nah, Henry Friedrich Amiel berkata bahwa dalam kesehatan itu terdapat kebebasan, dan dalam kesehatan merupakan hal pertama dari suatu kebebasan. Jadi, pada intinya, kesehatan dan kebebasan itu merupakan dua hal yang sangat amat penting dan sangat amat erat kaitannya. Apabila kita tubuh sehat, memiliki kesehatan fisik maupun jasmani, maupun fisikis, kita bebas untuk melakukan berbagai macam kegiatan ataupun menjelajahi berbagai macam aktivitas. Pengantar yang akan saya sampaikan pertama-tama adalah bergerak itu merupakan suatu wujud sehat dalam tubuh. Sehat berarti hidup. Salah satu ciri kehidupan yang bisa kita dapatkan itu merupakan pergerakan. Dan saya yakin kita semua tahu bahwa gerak itu merupakan salah satu ciri daripada kehidupan. Gerak, meningkatkan gerak itu dapat dilakukan dengan cara memelihara gerak. Nah, memelihara gerak dapat dilakukan dengan cara berbagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kita lakukan itu secara tidak langsung merupakan dalam rangka memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan membuat kita memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Tubuh yang sehat dan bugar membuat kita memiliki suatu kebebasan dalam beraktivitas maupun menjalani kehidupan. Dan kebebasan dalam beraktivitas ini membuat kehidupan kita dijalani lebih optimal. Nah, tubuh yang sehat ini dapat kita dapatkan dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Terdapat 4 kunci pola hidup sehat. Yang pertama itu pola aktivitas fisik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya pola dan kebiasaan makan, pola istirahat, dan terakhir yaitu penanganan penyakit. Nah, pada suatu penelitian di mana faktor resiko penyebab meningkatnya kejadian stroke pada usia remaja dan usia produktif yang dilakukan oleh Ibu Novianti, didapatkan bahwa pada zaman dahulu, memang penyakit stroke itu merupakan penyakit utama yang diderita oleh orang tua, terutama orang-orang dengan usia 50 tahun ke atas. Tetapi pada kasus terakhir ini menunjukkan bahwa kasus stroke terjadi pada usia remaja dan usia produktif, yaitu 15-40 tahun. Persentase yang bisa dibuat, jika jumlah total penderita stroke itu 100%, maka pasien usia muda itu sebanyak menyumbang 20% atau 1/5-nya daripada persentase total. Nah, mengapa stroke ini erat kaitannya dengan penyakit usia lanjutan? Itu dikarenakan stroke ini erat kaitannya dengan adanya disfungsi daripada sistem saraf kita yang menyebabkan kita itu mengalami kelumpuhan. Nah, kelumpuhan ini juga terjadi diakibatkan rendahnya aktivitas fisik yang dilakukan seseorang ataupun terjadinya faktor resiko dari luar, misalnya terjatuh ataupun mengalami penyakit bawaan lainnya. Dalam sebuah riset kesehatan dasar atau Riskesdas, dapat dilihat pada tahun 2013, persentase kurang aktivitas fisik yang dilakukan oleh remaja itu 26,1%. Di tahun 2018, meningkat lagi menjadi 33,5%. Dan di tahun ini diperkirakan meningkat lebih curam lagi. Nah, berdasarkan langkah harian dengan waktu dalam aktivitas, Indonesia itu menempati pada urutan paling bawah dengan jumlah langkah harian yang paling rendah dan waktu yang paling sedikit. Hal ini menimbulkan berbagai macam penyakit, khususnya penyakit jantung dan obesitas terjadi banyak pada remaja. Selanjutnya, setelah melihat bahwa berbagai macam penyakit itu rentan terjadi pada usia remaja dan berbagai macam faktor yang terjadi, maka remaja saat ini itu memerlukan kebugaran tubuh. Nah, mahasiswa seperti kita ini mungkin memiliki jadwal yang padat,
memiliki waktu yang sedikit untuk melakukan aktivitas fisik, khususnya olahraga yang khusus. Namun, di balik semua itu, kita tetap memerlukan kebugaran tubuh untuk tetap menjaga kesehatan daripada tubuh kita sendiri. Apa itu kebugaran tubuh? Kebugaran tubuh merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan, tanpa mudah mengalami kelelahan yang berarti, dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, apabila teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mudah sekali mengalami kelelahan yang berarti diindikasikan bahwa remaja tersebut itu memiliki kebugaran tubuh yang rendah. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita sebagai remaja harus setidaknya memenuhi beberapa elemen-elemen berikut ataupun meningkatkan elemen-elemen kebugaran jasmani yang sekiranya kurang dalam diri kita. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Kekuatan ini dapat dilakukan dengan mengangkat beban ataupun melakukan berbagai olahraga yang berhubungan dengan body weight. Selanjutnya ada daya tahan, ada daya otot, ada kecepatan, ada daya lentur, ada kelincahan, ada koordinasi, ada equilibrium atau keseimbangan, ada ketepatan dan reaksi. Daya tahan yang dimaksud di sini adalah meliputi daya tahan daripada kardiovaskuler. Daya otot yang dimaksud di sini adalah kemampuan otot kita tidak mengalami spasme atau kejang otot yang berarti. Selanjutnya kecepatan di sini itu erat kaitannya dengan bagaimana kita merespon sesuatu, bagaimana kita melakukan sesuatu hal dengan cepat dan tanggap. Daya lentur di sini adalah erat kaitannya juga dengan daya otot, namun daya lentur di sini lebih menitik beratkan pada bagaimana otot-otot tubuh kita itu cenderung tidak kaku, cenderung lebih mudah digerakkan dan mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya terdapat kelincahan, terdapat koordinasi. Koordinasi itu bagaimana kita mengkombinasikan setiap anggota tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada equilibrium atau balance atau keseimbangan, bagaimana kita itu dapat berjalan, bagaimana kita dapat menapak, bagaimana kita dapat melangkah dengan seimbang tanpa mudah mengalami jatuh. Ada ketepatan, ketepatan ini lebih merujuk kepada bagaimana kita tepat dalam melakukan sesuatu, bagaimana kita tepat sasaran dalam bergerak, dalam berlari, dan reaksi itu merupakan bagaimana kita menanggapi suatu aksi yang terjadi. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu hal yang dapat kita lakukan adalah melakukan aktivitas fisik. Berarti aktivitas fisik ini sangat penting dan erat kaitannya dengan kebugaran jasmani. Yang ketiga, pentingnya melakukan aktivitas fisik. Nah, apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot-otot rangka dan menghasilkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Definisi latihan fisik atau exercise adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, terukur, dan terus-menerus sehingga dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Apabila kita melakukan aktivitas fisik, terdapat pengeluaran ATP ataupun pengeluaran energi yang dilakukan, terdapat pembakaran kalori, maka tubuh kita ini lebih sering melakukan kontraksi, terutama pada otot-ototnya. Apabila kita sering melakukan kontraksi, maka dapat dipastikan bahwa tubuh kita ini akan lebih mudah untuk digerakkan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan aktivitas fisik? Secara penelitian, aktivitas fisik yang kita lakukan secara intens minimal 30 menit setiap harinya dapat menurunkan berbagai resiko penyakit maupun kematian dini karena kurang gerak itu merupakan penyebab kematian tertinggi nomor 4. Selanjutnya, penelitian memperkirakan bahwa setiap penambahan 2 jam duduk dapat meningkatkan resiko kejadian penyakit kardiovaskuler sebanyak 5%. Apalagi kita merupakan mahasiswa yang notabene-nya lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk. Nah, tetapi berolahraga selama 1 jam dapat mengembalikan kebugaran tubuh yang hilang akibat 6-7 jam duduk. Manfaat aktivitas fisik yaitu yang pertama mengontrol berat badan, menjaga kesehatan kita dan terhindar dari penyakit. Terus kita juga dapat memperbaiki suasana hati, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan stamina, mencegah kanker, mengatur tekanan darah, dan meningkatkan fungsi otak.
Selanjutnya adalah aplikasi Pacer Health. Nah, aplikasi Pacer Health ini merupakan aplikasi yang memiliki kegunaan untuk menghitung jumlah langkah, jarak tempuh, dan jumlah kalori yang terbakar pada seseorang. Aplikasi ini dapat melacak berbagai kegunaannya dengan cara bantuan daripada sensor motion yang terdapat pada smartphone. Pemanfaatan daripada Pacer Health ini adalah yang pertama untuk memonitor kesehatan, terus pencegahan, terdapat juga pengobatan dan terapi. Hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk menggunakan Pacer Health itu adalah, nah, penggunaan Pacer Health ini seperti yang dapat kalian lihat dan kalian download dalam Play Store itu dapat meningkatkan aktivitas langkah kaki karena terdapat tampilan daripada daily steps, terus terdapat track daripada record daily steps kalian sehingga ada titik tolak ukur untuk meningkatkan daily steps harian kalian dan berapa jumlah kalori yang terbakar dan juga aktivitas fisik atau waktu aktif kalian melakukan pembakaran kalori dan terakhir untuk merekod daripada aktivitas fisik kalian. Terakhir kesimpulan, penting bagi remaja atau mahasiswa zaman sekarang untuk menjaga kebugaran jasmani kalian dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, walaupun jadwal kita padat, namun tetap saja kita perlu menjaga aktivitas fisik kita, terutama dalam kesempatan kali ini adalah dengan menggunakan aplikasi Pacer Health. Aplikasi Pacer Health ini dapat melacak langkah kaki yang kalian buat dan membantu kalian untuk mengatasi permasalahan jadwal yang padat dengan kebugaran jasmani. Ini merupakan beberapa rujukan yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian yang kalian sudah lakukan dan sampaikan, dan saya ingin menutup presentasi ini dengan terima kasih dan keep walking. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga waktu yang telah diberikan. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun bersikap. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.